Wa min ma'asil qalbi, dan di antara dosa-dosa hati, ar-riya'u, yaitu riya. Ya, riya ini pengen dilihat oleh orang lain, pengen dipuji, pengen didengar, ya. Nah, itu termasuk macam-macam riya. Walaupun kalimat riya asal muasalnya dari kalimat ro'a, melihat. Jadi orang yang ingin dilihat kerjaannya itu namanya riya. Kemudian juga termasuk yang pengen didengar, wah si anu dermawan, wah si anu begini, wah si anu begitu. Jadi orang pada dengar tentang kebaikannya. Emang dipengen tuh biar orang pada dengar, biar namanya top, ya, biar namanya kesohor. Itu riya juga, ya. Jadi ada yang dilihat, pengen dilihat oleh orang, pengen didengar, itu semuanya riya. Nih dikatakan wa min ma'asil qalbi, dan di antara dosa-dosa hati ar-riya'u, yaitu riya, bi a'malil birri, riya terhadap perbuatan-perbuatan baik. Maksudnya kita sholat, kita sedekah, ini kan perbuatan baik. Dimasukin riya, itu yang jadi rusak. Kalau perbuatan itu bukan agama sih ya masih bodoh dah. Misalnya ada orang main bola, ya, dia pengen top namanya, wah ditampilin yang bagus-bagus begitu, biar menonjol lah begitu, ya. Itu sih main bola itu nggak ada di akhirat nanti, nggak ditanya itu, ya. Jangan-jangan malah ditanya, kenapa lu nggak sembahyang gara-gara main bola? Nah itu ada tuh. Jadi orang main bola bersifat pengen kesohor namanya, pengen tenar, ya itu sih urusan dunia lah. Ya, nampaknya bukan urusan a'malil khair, itu perbuatan baik, ya. Nah ini nih yang dimasukin riya, yang nggak boleh perbuatan baik. Dikatakan bi a'malil bir, ya, bi kasril ba, ayil khair. Jadi a'malil khair, perbuatan yang baik. Wal fadl, perbuatan yang punya kelebihan dalam agama, yang ada pahalanya. Ya, kalau yang sifatnya dunia-dunia itu memang nggak ada pahalanya. Lu mau riya, lu mau ikhlas, nggak ngaruh itu, nggak ngaruh, ya. Wa huwa ay ar-riya'u. Contohnya begini lagi nih, saya ingat. Kadang-kadang kita dengar di televisi dia menang dalam main bulu tangkis, dibilang saya bangga, katanya bangga. Itu, ya itu sih nggak merusak pahala bulu tangkis, emang nggak ada pahalanya, kan begitu. Kalau sembahyang bangga, wah itu rusak udah. Ya, saya bangga banget nih, hebat banget sembahyang gue begitu. Kalau sedekah paling banyak lah, bangga gue, paling top begitu kan. Nah, itu rusak itu rusak. Ya. Tapi dia bulu tangkis menang juara ke-1, dia bangga, masih bodoh mang, gue pikirin gitu. Nggak ada gunanya itu, nggak ada hubungannya itu. Ini yang ada hubungannya nih a'malul khair, perbuatan itu perbuatan baik. Ya, perbuatan itu perbuatan baik sehingga mengandung pahala. Kemudian wa huwa ay ar-riya, dan dia yaitu riya itu al-amalu li ajlin nas. Nah, ini semacam pengertiannya nih. Riya yaitu berbuat untuk manusia, tapi biasanya untuk Allah juga. Jadi dia pengen ngarepin pahala, balasan dari Allah, juga pengen ngarepin ada yang sanjung, ada yang puji. Jadi pengen harapannya itu balasan dunia juga, di samping balasan akhir. Itu mungkin kebanyakan riaknya orang Islam begitu. Kalau ada yang seperti ria itu melulu buat dunia, itu memang rusak banget udah. Artinya nggak ada tuh terpikir di pikirannya, mudah-mudahan dapat pahala, nggak ada. Dia hanya memang semata-mata ria aja udah. Semata-mata ria begitu. Itu parahan lagi itu. Itu yang ada dalam hadis itu, yang menceritakan nanti di akhirat ada 3 orang yang disidang duluan, dipanggil, kata Allah, dulu lu ngapain di dunia? Oh ya Allah, saya banyak banyak sedekah, dermawan kesana kemari begitu, dengan rezeki yang kau berikan, dan itu karena Allah, karena engkau ya Allah begitu. Allah bilang, lu bohong, lu bersedekah supaya disebut dermawan, titik begitu. Dia nggak ada harapan mudah-mudahan dapat pahala, mudah-mudahan gue orang puji, nggak ada tuh begitu.
Yang ada pokoknya gue biar orang puji aja udah, emang gue pikirin pahala begitu tuh. Itu yang parah banget itu. Itu parah banget itu. Melulu riaknya untuk dunia. Nggak ada yang campur-campur. Maka kalau nggak salah nih yang campur-campur tuh kata Imam Ghazali nanti ditimbang-timbang itu. Misalnya kalau riaknya 50%, ngarepin pahalanya 50%. Ntar bisa buyar, pahala yang nggak dapat, dosa nggak dapat. Ya, masih lumayan juga. Iya, pahala sih nggak dapat, tak hilang. Dosa juga hilang. Jadi dihapus. Di satu sisi dia riya, ya, di sisi lain dia juga pengen ngarepin pahala. Jadi dosa di sini, pahala di situ. Ntar untuk menghapus itu dosanya dengan harapan dapat pahala. Maka katanya orang ini bisa jadi pahalanya nggak dapat, juga nggak dosa katanya. Kalau tadi berbuat baik semata-mata bukan karena Allah, semata-mata karena manusia, maka dapat dosa. Udah bersedekah masuk neraka lagi. Itu kan repot itu. Itu bedanya di situ tuh, saudara-saudara. Ya, agak tipis bedanya. Kalau orang kita sih biasanya sih orang kita dia juga ngarepin pahala kan. Cuma kadang-kadang di hatinya ada juga tuh. Iya. Ya bisa hilang pahalanya, bisa hilang dosanya. Bahasa kampungnya serih. Serih. Yang repot emang melulu untuk orang. Iya. Dia bersedekah emang supaya panggil dermawan udah. Nggak ada tuh terlintas di pikirannya mudah-mudahan dapat pahala. Nggak ada mudah-mudahan. Yang ada mudah-mudahan gue kesohor, mudah-mudahan gue orang puji begitu. Habislah pahalanya. Bukan pahala doang nggak dapat, dosa dapat. Kan berat begitu. Cebur sumur ketiban kerekan. Habis sudah bonyok dah. Kaki patah, kepala bonyok. Nggak hidup udah. Itu riya kelas berat itu. Riya kelas berat. Nah, mungkin bolehlah kita sebut apa riya munafik kali. Kalau munafik emang begitu. Orang munafik itu sembahyang mah ngarepin pahala, emang dibenci sama sembahyang. Tapi diikut sembahyang bersama Nabi. Jadi nggak ada terlintas di pikirannya mudah-mudahan dapat pahala, nggak ada. Emang dibenci sama sembahyang. Dia ngerjain sembahyang bersama Nabi untuk nutup kejelekan dia, yaitu kekafiran dia tuh ketutup supaya nggak nongol, nggak kelihatan dia kafir, yang kelihatan dia Islam. Cuman secara Islam dia dinilai Islam munafik begitu. Baik. Wa qad nahallahu ta'ala 'anir riya. Dan sungguh Allah telah melarang dari perbuatan dari sifat riya. Wa sammahu syirkan, dan dinamai syirik. Artinya syirik kecil. Ada syirik gede, syirik kecil, menyekutukan. Ada menyekutukan gede. Ya, seperti Allah disekutukan dengan patung. Ada seseorang meyakini Tuhan betul, Tuhan ada, Tuhan yang menciptakan. Tapi juga dipercaya sama ini patung. Patung memberi rezeki. Atau batu cincin kali memberi rezeki. Ya, dipercaya sama Tuhan, Tuhan pemberi rezeki, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan. Tapi juga percaya bahwa ini batu cincin memberi rezeki. Nah itu yang namanya syirkun. Ya, yaitu menyekutukan Allah. Ada menyekutukan tujuan, bukan menyekutukan Allah. Menyekutukan tujuan di dalam beribadah. Kan semestinya kan tujuan beribadah karena karena manusia. Di dalam masalah keyakinannya cakep. Dia hanya menyembah kepada Allah. Dan dia Islamnya nggak belang-belang. Cuman tadi itu kadang-kadang dia itu ketika berbuat baik ada tuh di hatinya ngarepin dari orang, biar orang pujilah. Ya. Nah ini juga namanya syirik, menyekutukan, cuman menyekutukan dalam tujuan beribadah. Kalau tadi dia menyekutukan Allahnya, wasammahu syirkan, dan dinamai menyekutukan Allah syirik kecil. Ya. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya nih ada faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini kalimat wala yusyrik ini bi ibadati rabbih ahada itu
yang menunjukkan syirik kecil. Nih, pamangkana yarju liqa rabbih, barang siapa yang pengen ketemu dengan barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maksudnya mengharap pahala, mengharap ampunan, mengharap sorga begitu. Maka Allah suruh dua. Pertama, fal ya'mal amalan sholiha, hendaklah dia berbuat perbuatan yang baik. Satu. Kemudian dalam perbuatan baik itu jangan sekutukan Allah, jangan ada sifat riya begitu. Tuh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia menyekutukan di dalam ibadah kepada Tuhannya. Jadi itu dia dalam ibadah itu dia menyekutukan, ada ibadah karena Allah, ada ibadah karena manusia. Nah ini jadi ada dua karena ini. Nah itu yang nggak boleh itu. Itu rusaklah pahalanya. Ya, rusak pahalanya. Fusiros syirku, ya ditafsirkan kalimat syirik huna di sini birriya, ditafsirkan kalimat asyirk itu wala yusyrik diartiin arya begitu, riya jadinya. Jadi wala yusyrik, janganlah kamu riya bi ibadati rabbih, di dalam beribadah kepada Tuhannya, ahada dengan seseorang. Jangan udah karena Allah tapi karena siapa nih? Nah, jangan. Wa fassara Ramli ar-rajahuna bil khawf. Imam Romli mentafsirkan kalimat roja, pamangkana yarju. Ada roja yarju, mengharap. Jadi pamangkana yarju, barang siapa yang mengharap liqa rabbih, pertemuan dengan Tuhannya, yang mendapat pahala, mengharap ampunan begitu. Ada nih tafsiran Imam Romli, kalimat roja diartiin khauf. Jadi pamangkana yarju, pamangkana yakhafu, barang siapa yang takut liqa rabbih, takut ketemu Tuhannya. Maksudnya apa nih? Takut ketemu Tuhannya, takut siksaan Allah, takut neraka Allah, maka takut ketemu dah. Jadi takut ketemu dengan Allah, takut ketemu siksaannya, takut ketemu hukum. Kalau pengen ketemu dengan Allah, pengen ketemu ampunannya, pengen ketemu sorganya. Jadi Allah ini istilahnya di satu sisi orang takutin. Kenapa? Takut dimasukin neraka, takut disik. Di sisi lain Allah ini Allah harapin, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan, mudah-mudahan begitu ya. Jadi Allah ini di satu sisi orang takutin, itu orang takutin sifat Allah yang kalau murka, menghukum orang, disiksa selama-lamanya, disiksa pakai api. Ya, kulitnya udah kering diganti lagi dengan yang baru, bakar lagi. Jadi serem itu. Maka orang menjauh, ya, takut dengan Allah. Pengertian takut dengan Allah, takut dengan siksaannya. Tapi di sisi lain orang semuanya mengharap kepada Allah. Ya, yarju diartiin mengharap, mudah-mudahan ketemu dengan Allah, dengan ampunannya, dengan ya rahmatnya, dengan sorganya. Begitu. Jadi begitu kata Imam Romli. Wa fassara Romli bir raja wa fassara Romli ar-raja'a huna bil khawf. Wa yahbitu ay ar-riya'u wa yuhbitu ay ar-riya'u thawabaha ay a'malal bir. A'malil bir ya. Saya ulangin lagi, wa yuhbitu, dan menggugurkan, menghilangkan ya. Menghilangkan ar-riya'u oleh riya itu. Riya itu menghilangkan, menggugurkan ya, sawabaha, pahalanya pahala perbuatan baik ya, sawabaha ay a'malil birri. Jadi sawaba a'malil birri. Jadi wayuh itu ar-riya'u, dan riya itu membinasakan sawabaha, pahalanya, maksudnya pahala dari perbuatan baik. Dicontohin lagi nih, kalau ujbi, seperti ujub juga menghilangkan pahala. Ujub dengan apa? Bi taatillah. Kalau ujbi bidomil muhmalah, begitu. Ay at-ta'ajub. Ta'ajub dia, bahasa kampungnya bangga. Wah hebat banget udah. Begitu bangga banget ya dengan dirinya.
tanpa melibatkan Allah. Dia melihat dirinya aja udah, bukan dia melihat ini kan Allah yang kasih. Kalau Allah nggak kasih ya nggak ada apa-apanya gue, kan begitu. Nah itu nggak bangga itu. Iya. Jadi boleh jadi orang beritahu ini punya saya, itu punya saya, cuman Allah yang ngasih. Gue cuman diberi, gue ada apanya. Itu nggak bangga. Nggak sombong, nggak bangga. Karena masih menyandarkan apa yang dimiliki dari yang repot Allah itu hilang udah, nih punya gue ini gini. Tuhan nggak disebutin udah, sonoan. Ya. Jadi itu dia semacam ngakuin, ya, mengakuin bangga apa yang dimiliki tanpa mengatakan itu pemberian dari Allah. Nah itu yang namanya ujub. Itu penyakit kedua. Jadi ria itu sama dengan ujub. Samanya dalam segi merusak pahala. Ya, ria merusak pahala, juga ujub merusak pahala. Nah tadi dikatakan yang diujubin, yang dia bangga tuh dibangga dalam segi apa? Bita'atillah, bangga dalam taat. Kalau dia bangga menang bulu tangkis, bangga menang main bola, itu sih mah nggak ada gunanya. Lu bangga, lu ikhlas juga, gue ikhlas banget nih main bulu tangkis, semprul aja udah. Apa gunanya ikhlas main bulu tangkis? Tuhan gak nilai, Tuhan gak nilai. Jadi ikhlas main dunia ini nggak bisa, nggak ada gunanya. Jadi itu sering kita dengar begitu, dia bangga menang, dia bangga karena nggak pernah kalah begitu dalam aduan. Kalau membela negara, Itu lain itu. dia kan olahraga. Itu sih hanya omongan sekarang aja. Orang yang menang olahraga pahlawan, itu sih girangin dia aja. Padahal nggak ada apa-apanya. Iya, cuma ntar kalau menang bendera Indonesia naik ke atas, dinyanyiin, apa gunanya? Iya, nggak ada kelebihannya. Hanya gambaran-gambaran aja. Itu omongan doang dia membela negara. Apa yang dibela? Emang negara ini dibela dengan hanya olahraga? Olahraga itu nggak ada semacam kayak berjuang melawan penjajah begitu. Mana ada? Jadi kesimpulannya olahraga itu jadi sifatnya olahraga dunia, sah-sah aja lah selama nggak melanggar peraturan. Kalau melanggar malah dosa. Gara-gara olahraga nggak sembahyang, dosa itu. Untuk dapat pahala, aku olahraga ikhlas ya nggak ada gunanya itu. Nih yang disuruh ikhlas tuh to'ah ya. Iya. Kalau ujbi itu bidomil muhmalah ayat ta'ajub bi ta'atillah. Jadi kalau riya menghancurkan pahala seperti ujub alias bangga terhadap taat kepada Allah. Fi annahu yuhbitu sawabaha, bahwasanya ujub itu atau bangga itu menggugurkan, merusak, ya, menghancurkan pahala dari perbuatan taat kepada Allah. Wa huwa ay al-ujub, ujub itu atau bangga itu syuhudul ibadah. Ini definisinya nih, pengertiannya nih. Apa yang ujub? Apa itu bangga? Yang membuat jadi haram, jadi merusak pahala. Bangga yaitu syuhudul ibadah, menyaksikan ibadahnya. Jadi ada seseorang melihat atau menyaksikan ibadahnya, sodiratan minan nafsi, keluar itu perbuatan ibadahnya dari dirinya sendiri. Ya, dia sembahyang hebat banget, sembahyang wajib, sembahyang sunat, dia puasa begitu. Nah, dia kan taat ini sembahyang, puasa dan seterusnya. Dia melihat itu keluar dari dirinya sendiri. Enggak mengatakan ini kan taufik dari Allah, ini kan bantuan dari Allah. Kalau Allah nggak bantuin, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, nggak bisa bergerak aja dah, nggak bisa sembahyang dah, sakit tidur aja. Iya, boro-boro sembahyang, puasa juga kalau udah sakit nggak bisa dah. Maka dia bisa puasa, dia bisa sembahyang, dia bisa sedekah. Emang rezeki dari Allah, mau dari mana? Iya, begitu. Jadi kalau dia taat, melihat bahwa taatnya itu semata-mata dari dirinya, ya, tanpa mengingat bahwa itu dia bisa bertaat, dia bisa taat kepada Allah gara-gara bantuan dari
bantuan dari Allah disebut taufik. Ya, itu nggak disebutin tuh dalam pikirannya. Dia hanya melihat gue aja udah, wah gue hebat banget dah, sembahyang maju, puasa getol, paling hebat gue dah di Kampung Pela. Dia nggak ngeliat Tuhan tuh, dia nggak pikirin tuh, nggak dipikirin gue nih bisa sholat, bisa ini, bisa sedekah, ini kan taufik bantuan dari Allah. Iya, badan sehat Allah yang kasih sehat. Kalau sakit bagaimana, nggak bisa. Jadi gue bisa ibadah karena bantuan dari Allah. Bisa sedekah banyak karena bantuan dari Allah. Kalau Allah nggak kasih rezeki, habis sudah semua. Boro-boro mau sedekah, buat makan juga kalau Allah nggak kasih, nggak ada udah. Jadi ujub nih syuhudul ibadah, menyaksikan suatu ibadah sodirotan minan nafsi, keluar dari dirinya, ghaiban anil minnah, jauh dari itu pemberian nikmat dari Allah, begitu. Jauh dari pemikiran bahwa itu nikmat dari, nggak ada itu, jauh itu, nggak ada disebutin. Ghaib, hilang. Ghaib kan hilang, nggak ada begitu. Dia hanya melihat ini sodirotan minan nafsi, keluar dari dirinya, ghaiban, ya, artinya jauh atau istilahnya tidak timbul di pikirannya bahwa itu nikmat dari Allah. Ghaiban anil minnah. Al minnah artinya bahwa itu nikmat dari Allah. Tuh. Ai kauniha min in'amillah. Itu keadaan, itu ibadah dari nikmat-nikmat Allah alaihi biha, atasnya dengan nikmat tersebut. Bahasa gampangnya, dia nggak ada terlintas di pikirannya. Dia bisa sembahyang, dia bisa sedekah, dia bisa haji. Dia nggak terlintas di pikirannya bahwa itu bantuan dari Allah, bahwa itu nikmat dari Allah. Dia melihat dari dirinya aja. Mungkin disebutlah orang itu bangga girang sendirian. Orang girang sendirian begitu. Ya. Jadi tanpa melihat itu timbul dari pemberian Allah. Kalau yang ada pikirannya, dia bisa ibadah karena Allah yang memberi taufik. Dia nggak ujub. Dia bisa bersedekah, bisa membantu ini, bantu itu. Dia ingat ini kan pemberian dari Allah tuh rezeki. Kalau Allah nggak kasih rezeki, saya nggak bisa bersedekah. Itu nggak ujub itu, nggak ujub. Kemudian dikatakan lagi, wa mithlu dzalika al-ujubu bimalihi. Itu terlalu renggang itu bima dengan lihi. Maksudnya dempetin itu. Bisa jadi orang baca bimalahu. Bimalahu. Enggak pas itu bimalahu. Sambung deketin. Bukan disambung, enggak, tetap panjang bimalihi. Cuman jangan terlalu jauh jaraknya antara alif dengan lam. Karena di satu kata, malun, asalnya malun apa ya? Malun harta, bimalihi gitu. Jadi wa mislu dzalika al-ujub, dan seperti itu juga tadi kan riya. Riya disamain dengan ujub. Nah, termasuk tadi kan ujub bahwa segala nikmat itu dia hanya melihat timbul dari dirinya, bukan timbul dari Allah begitu. Nah, termasuk ujub dengan hartanya. Ya, wa mislu dzalika al-ujub bimalihi. Di paling waduh hebat banget harta gua dah, ini punya gua, penuh punya gua. 7 turunan enggak habis nih. 7 turunan. Sama 7 tanjatan sekalian, enggak habis juga. Ya. Dia enggak ngelihat tuh dah. Dia enggak ngelihat ini pemberian Allah. Begitu. Yang begini bikin sombong jadinya orang. Maka tuh ujub ame sombong tuh saudaranya. Cuman beda yang ini kecilan, yang itu gedean. Adek abang itu. Kalau ujub tuh adenya. Kalau iya ujub, kalau sombong abangnya itu lebih tinggi lagi. Kalau ujub dia girang sendirian lah begitu. Kalau sombong dia memperlihatkan, menyombongkan kepada orang lain. Itu ujub sama sombong saudara itu, saudara kandung lah begitu. Ya. Jadi ada yang ujub bimalihi, dengan hartanya, bangga. Ya. Fi annahu min ma'asil khalq,
bahwasanya itu termasuk dosa-dosa hati. Jadi dosa hati riya, dosa jiwa. Dosa jiwa ujub. Ujub ini bercabang-cabang. Ujub di dalam ibadah. Ujub di dalam harta. Kalau ibadah tadi dia merasa gue hebat banget nih, bukan dari Allah yang bantuin. Kalau harta begitu juga, ini sih emang harta gue boleh nyari. Dulu gue bener-bener sungguh-sungguh, panas kepanasan, hujan kehujanan, maka gue hebat jadi orang kaya. Begitu. Si Anu no males, maka jadi orang susah. Kekalakan ngomong begitu. Kekalakan begitu. Nggak bisa itu. Jadi kita bilang ini rezeki dari Allah. Ya kalau semata-mata banting tulang, berapa banyak orang yang banting tulang? Rezekinya segitu-segitu juga. Dia berangkat gelap, pulang gelap. Oh, berangkat jam berapa? Berangkat gelap. Pulangnya lagi gelap lagi. Berjam-jam dia nyari duit. Itu namanya berangkat gelap, pulang gelap. Iya. Bukan main dah. Nah, itu menunjukkan bahwa rezeki bukan semata-mata usaha. Kalau semata-mata usaha, setiap orang yang usaha secara akal pasti dapat. Malah kebalikan, kadang-kadang yang nggak usaha dapat warisan kali. Bukan main itu. Jadi ujub dengan hartanya bimali. Jadi nggak boleh ujub dengan ibadah, nggak boleh ujub dengan harta kita, nggak boleh ujub. Nih lagi nih, au binafsihi dengan dirinya. Di ngacek, wah gue paling ganteng udah. Lagi perempuan gue paling cakep udah, yang lain apa ya? Ujub dengan dirinya, dengan ketampanannya, dengan rusak itu. Ntar lu tua juga dah. Iya, keriput apa udah. Berat udah, apalagi stroke habis sudah ceritanya. Mau dibilang apa? Apaan yang mau dibanggain? Ini diri kita pemberian Allah. Mau dikata apa? Harta pemberian Allah. Au binafsihi, dia ujub dengan dirinya. Wa huwa nazaruhu ila nafsihi bi'ainil izzi wal isti'zam. Ini dijelaskan ini. Apa itu ujub terhadap dirinya? Yaitu dia memandangnya. Ya, wa huwa nazaruhu, itu memandang orang tersebut ila nafsihi, kepada dirinya. Memandang bi'ainil izzi, dengan pandangan yang mengagungkan. Wah, hebat banget dah dirinya. Wal isti'zam, dengan pandangan membesarkan. Iya, gue paling hebat begitu ya. Waduh, gue ngaca dari sono hebat gue. Dari samping masih hebat juga. Sudah dari depan latannya, aduh. Dia ngelihat dirinya udah, pandangannya pandangan mulia terhadap dirinya. Ya. Kemudian nggak cukup segitu katanya, wa nazaruhu ila ghairihi, dan memandangnya kepada orang lain bi'ainil ihtiqar, dengan mata penghinaan, wa dzulli, sama itu dengan mata penghinaan. Ya, kalau memandang sama orang, dia memandangnya dengan hina. Memandang sama dirinya, waduh, gua paling hebat udah, paling top begitu. Ya. Nah, itu yang namanya ujub terhadap Jadi kalau gitu ujub bisa dari sebab ibadah dia, lantaran dia melupakan bahwa itu dia bisa ibadah karena nikmat dari Allah. Ujub karena hartanya, gara-gara dia melupakan itu harta pemberian Allah. Juga ujub terhadap dirinya. Ya, dia melihat dirinya paling wah, melihat hebat, melihat orang lain hina. Tuh, itu cerita membangun jiwa, dibuangin yang jelek-jelek, dibuangin riya, dibuangin ujub. Dua itu. Nanti terusannya yang akan datang.